Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarun merupakan salah seorang sahabat Nabi Musa alaihi salam. Ada pula yang mengatakan bahwa Qarun masih memiliki garis kekerabatan dengan Nabi Musa. Lepas dari semua itu, nama Qarun sangat populer dan merupakan ikan dari orang yang kaya, namun memiliki sifat bakhil alias pelit. Qarun merupakan sosok hartawan dari Mesir. Namanya pun termaktub dalam Al-Quran. Qarun diberikan anugerah berupa kekayaan, namun hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menafikan Allah dengan mengatakan bahwa kekayaan yang ia miliki sebab ilmu yang ada padanya. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas 28:78. Menjadi orang pelit, terlebih jika dia merupakan orang kaya, sesungguhnya di dunia menjadi barang cemoohan orang, terlebih di hari kiamat. Dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Harta yang ditumpuk dan tak disedekahkan akan menjadi ular lalu memakan orang yang menumpuk hartanya itu. Harta orang-orang yang bakhil itu kelak di akhirat akan dikalungkan di lehernya seperti diterangkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180. Leher mereka kelak pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang diberi harta lebih oleh Allah, tetapi ia tidak membayar zakatnya, maka harta itu pada hari kiamat akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Di bawah mulutnya ada dua. Ular ini akan dikalungkan di lehernya yang akan mematuk kedua bibirnya dan berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpanan." Setelah itu, Rasulullah membaca ayat Ali Imran 180. Sementara itu, Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir dan orang beriman yang kikir, yang enggan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrimah mengatakan, jika hak-hak Allah dalam hal harta benda tidak ditunaikan, maka harta itu akan berubah menjadi ular botak yang mengejarnya pada hari kiamat, dan orang itu akan meminta perlindungan dari ular tersebut. Hal ini seperti juga telah diriwayatkan beberapa orang sahabat. Masruk berkata bahwa ayat ini berkenaan dengan orang yang diberi harta oleh Allah, tetapi ia tidak menunaikan hak-hak keluarganya yang dibebankan oleh Allah kepadanya, maka hartanya akan dijadikan seekor ular dan dikalungkan di lehernya. Orang itu akan berkata kepada Allah tersebut, "Mengapa kamu mengejarku?" Lagi menjawab, "Aku adalah hartamu." Imam Razi radhiyallahu anhu dalam tafsir Kabir menjelaskan, ayat 180 itu menekankan dan mendorong kita agar membelanjakan harta untuk berjihad dan diperingatkan, barang siapa tidak membelanjakan harta dalam berjihad, maka harta itu akan berubah menjadi ular dan menjadi kalung di lehernya. Menurut Imam Razi, ancaman yang keras dalam ayat ini sulit dipahami jika itu adalah ancaman karena meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, tetapi ancaman itu adalah karena meninggalkan perkara yang wajib. Imam Razi membagi kewajiban kepada 4 macam. Pertama, kewajiban membelanjakan harta untuk dirinya dan untuk keluarganya yang menjadi kewajibannya. Kedua, zakat. Dan ketiga, pada waktu orang-orang kafir menyerang orang Islam untuk menghancurkan diri dan harta mereka, maka pada waktu itu setiap orang kaya wajib membelanjakan hartanya sesuai yang diperlukan untuk menolong orang-orang yang melawan musuh. Karena pada dasarnya kata yang dibelanjakan itu juga untuk menjaga diri dan hartanya, katanya. Sementara keempat, membelanjakan harta untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan terjepit, yang dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Semua pengeluaran yang demikian itu wajib hukumnya, kata Imam Razi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.